Haru mengitari suasana hati Afdalan Andatomakati saat dilantik sebagai Taruna Akademi Kepolisi Anak Pol lainnya di Istana Merdeka, Kamis 14/7/2022. Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, sosok polisi yang berasal dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara Sultra ini langsung sujud sambil menangis dan mencium kaki ibunya. Ak ini telah resmi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia Polri. Afdalan Andatomakati adalah putra kedua dari pasangan Surahman dan istrinya. Menurut Suharman, seperti dilansir dari tribuntimur.com, Afdal sudah mengidamkan menjadi polisi sejak belia. Karenanya, ia berusaha merealisasikan mimpi anaknya. Kini usaha Suharman akhirnya menuai hasil. Dari sisi ekonomi, keluarga Suharman terbilang cukup. Pria kelahiran Wanci Wakatobi 29 Oktober 1973 itu merupakan seorang polisi. Ia pernah menjadi seorang kepala kepolisian sektor di Wakatobi. Sedangkan saat ini, Suharman bertugas di Kabag Fasilitas dan Konstruksi Faskon Biro Logistik Kepolisian Daerah Polda Sultra. Meskipun demikian, jelas anak-anaknya telah mengukir prestasi. Pasalnya, lulus Akpol tidaklah mudah. Persiapan mental dan fisik menjadi hal penting sebelum menjalankan tes. Faktanya, banyak yang tidak lolos meskipun dia merupakan anak seorang polisi. Diketahui, seorang yang lulus Akpol harus melalui seleksi dan pembinaan yang ketat di bawah Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri Lemdikpol. Itu karena lulusan Akpol dipersiapkan untuk menjadi perwira pemimpin dalam garis komando Polri. Sehingga tak sia-sia jika telah lulus Akpol meskipun melewati perjuangan yang berat. Saat lulus dari pendidikan, nantinya para taruna Akpol dididik selama 4 tahun untuk meraih gelar Sarjana Terapan Kepolisian (STR). Suharman mengatakan, sangat bersyukur karena anaknya berhasil lulus dari Akpol. Terlebih lagi, Afdal adalah anak keduanya yang lulus Akpol. Sebelumnya, Larwanda Agung Maulanak akan dari Afdal lebih dulu lulus Akpol pada tahun 2021. Surahman mengatakan, membebaskan anak-anaknya memilih cita-cita yang diinginkan. Namun karena mereka telah memilih untuk menjadi polisi, maka harus bekerja keras mewujudkannya. Surahman menjelaskan, mengarahkan anak-anaknya untuk melakukan persiapan maksimal secara akademis. Misalnya, harus menguasai materi yang akan menjadi bahan ujian, di antaranya bahasa Inggris, matematika, serta ilmu pengetahuan lainnya yang menunjang saat mengikuti tes Akpol. Materi yang diterima di sekolah baginya tidak cukup, sehingga Surahman harus mengeluarkan biaya lebih untuk anak-anaknya mengikuti kelas bimbingan belajar bimbel. Bahkan mendukung anaknya bimbel di Jakarta selama 3 bulan dengan target mencapai standar kualifikasi nasional. Menurut Surahman, persiapan fisik menjadi hal pentingnya lainnya. Sang anak tak boleh bermalas-malasan dalam berolahraga, karena menjadi taruna Akpol harus mempunyai jiwa yang samapta dan kuat secara jasmani. Tentunya, untuk mencapai hal tersebut sang anak tak boleh rokok, minuman keras, apalagi penggunaan obat-obatan terlarang. Surahman juga mengajarkan nilai disiplin dalam mengatur waktu yang sudah diterapkannya sejak anak-anaknya kecil. Selain tentang pengetahuan akademik, Surahman juga mengajarkan tentang etika dan norma dalam kehidupan sosial. Selain menceritakan usaha Afdalan Andatomakati, Surahman juga mengisahkan perjuangan anak pertamanya, Larwanda Agung Maulana. Surahman mengakui bahwa Larwanda Agung Maulana yang sempat gagal dalam menjalani tes di tahun 2016 di tingkat pusat, meski punya kesempatan untuk masuk Bintara dengan petunjuk Mabes Polri, Larwanda tidak menerima tawaran itu. Ia tetap mencapai tujuan awalnya menjadi untuk lewat jalur Akpol. Selama 6 bulan lamanya, Larwanda menantikan agar bisa mengikuti tes kembali. Tak ada kesempatan untuk bermain, ia memaksimalkan waktunya belajar dan latihan. Benar saja, usahanya tak mengkhianati hasil. Ia lulus seleksi Akpol pada 2017 dan pada 2021 dilantik jadi perwira. Saat ini Larwanda bertugas di Polda Kalimantan Utara, tepatnya sebagai Kanitur Jawa Lisat Lantas Polres Nunukan.
Melihat keberhasilan kedua anaknya, Surahman sangat bersyukur. Meskipun demikian, ia berharap kedua putranya tetap rendah diri, tidak sombong, apalagi merasa puas diri.